Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Fianingrum dengan NIM 2225240 dari Pendidikan Matematika ingin menjelaskan terkait materi teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuri SSI MSI dengan proyek esai saya yang berjudul Analisis Konsep Kriptografi Klasik hingga Modern. Dalam esai ini saya membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama perkembangan kriptografi dari Kaisar Ciper hingga kriptografi kunci publik, yang kedua sistem kriptografi knapsack, dan yang ketiga penerapan akar primitif dalam kriptografi modern. Dan di video ini saya akan menjelaskan inti dari ketiga bab tersebut dengan runtut, jelas, dan mudah dipahami. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pada bab 10.1 dari Kaisar Ciper ke kriptografi kunci publik. Kriptografi pada dasar adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah pesan dapat diamankan dari pihak yang tidak berwenang. Awalnya, kriptografi lebih bersifat seni dan intuisi sederhana, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, kriptografi berubah menjadi disiplin ilmu yang sangat matematis. Awal mula kriptografi dimulai sejak ribuan tahun lalu, terutama pada bidang militer dan diplomasi. Metode ini paling terkenal adalah Kaisar Ciper yang digunakan Julius Caesar untuk mengirim pesan rahasia dengan menggeser huruf sebanyak 3 langkah. Contohnya yaitu ada A ke D, lalu B ke E, C ke F, dan seterusnya. Meski metode ini sederhana, namun ini juga menunjukkan konsep dasar bahwa informasi dapat diamankan melalui manipulasi simbol. Lalu ada monoalfabetik dan polyalfabetik Ciper. Selanjutnya muncul monoalfabetik Ciper, yaitu metode substitusi 1 ke 1. Namun metode ini mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi. Untuk mengatasi itu, muncul Vigenère Ciper, sebuah sistem polyalfabetik Ciper yang menggunakan kata kunci sehingga setiap huruf disandikan berbeda-beda tergantung posisi. Metode ini juga lebih kuat dan sempat dianggap tidak dapat dipecahkan selama berabad-abad. Lalu ada era mesin Enigma. Pada abad ke-20, berkembang mesin enskripsi mekanik seperti Enigma. Mesin ini menggunakan rotor yang berubah setiap kali tombol ditekan, menghasilkan substitusi huruf yang sangat rumit. Namun, Enigma juga berhasil dipecahkan oleh Alan Turing dan tim kriptologinya, menjadi tonggak besar perkembangan komputer modern dan kriptanalisis. Lalu, masalah besar kriptografi klasik atau distribusi kunci di era 1970-an. Semua sistem enskripsi adalah sistem simetris, yaitu pengirim dan penerima memakai kunci yang sama. Masalahnya adalah bagaimana cara mengirim kunci tersebut secara aman. Jika kunci diketahui musuh, seluruh pesan bisa dibaca. Dan lalu lahirlah revolusi public key cryptography. Pada tahun 1976, Diffie dan Hellman memperkenalkan ide radikal. Kunci untuk enkripsi dan deskripsi tidak harus sama. Ini disebut kriptografi kunci publik atau public key. Seseorang dapat memiliki kunci publik jika dibagikan ke semua orang, dan kunci privat hanya diketahui oleh diri sendiri. Konsep ini menyelesaikan masalah distribusi kunci yang telah berlangsung ribuan tahun. Lalu ada RSA. Tidak lama kemudian muncul LSA, algoritma kunci publik yang mengandalkan faktorisasi bilangan besar. Sampai sekarang, RSA digunakan dalam transaksi online, enkripsi email, keamanan website, ATM, dan tanda tangan digital. Bab ini menunjukkan bahwa kriptografi berkembang dari metode manual menjadi sistem matematis modern. Pada bab 10.2, knapsack cryptosystem. Bab kedua ini juga menjelaskan salah satu skema kunci publik paling awal ialah knapsack cryptosystem yang didasarkan pada subset sum problem. Subset sum problem juga memiliki permasalahan, yaitu seperti diberikan beberapa angka, bisakah kita memilih sebagian sehingga jumlahnya tepat sama dengan nilai tertentu? Masalah ini juga sangat sulit secara komputasi, terutama jika angkanya banyak dan acak.
Lalu ada konsep super increasing sequence. Untuk membuat sistem enskripsi yang mudah dideskripsi, digunakan deret super increasing, yaitu deret di mana setiap angka lebih besar dari jumlah semua angka sebelumnya. Contohnya ada 1, 3, 7, 15, 31, dan seterusnya. Deret ini dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan algoritma greedy. Deret super increasing ini juga menjadi kunci privat, lalu mengubahnya menjadi kunci publik, agar orang lain tidak bisa menebak deret tersebut. Dan pembuat sistem juga mengacak deret itu menggunakan perkalian modulo M, bilangan komprime W, lalu transformasi linear. Dan hasilnya adalah deret knapsack yang tanpa acak. Deret acak inilah yang menjadi kunci publik. Lalu ada proses enkripsi, yang dimana pesan biner dikalikan dengan kunci publik dan hasil penjumlahannya adalah ciphertext. Lalu ada proses dekripsi, yang dimana pemilik kunci privat menggunakan inverse modulo dan deret super increasing untuk mendapatkan kembali pesan asli dengan cepat. Lalu, mengapa sistem ini gagal? Awalnya dianggap aman, namun beberapa tahun kemudian para peneliti juga menemukan kelemahannya. Ada dua serangan utama. Yang pertama adalah serangan Samir tahun 1984, yang dimana Samir menemukan cara untuk memulihkan struktur asli melalui analisis matematika. Yang kedua ada algoritma Triple L atau algoritma LLL, lattice reduction, yang dimana teknik ini juga mampu memecahkan subnet sum yang seharusnya sulit dipecahkan. Akhirnya, knapsack kriptosistem dinyatakan tidak aman dan tidak lagi digunakan. Namun, sistem ini tetap sangat penting dalam sejarah karena yang pertama, bisa menjadi salah satu proposal awal public key. Yang kedua, mendemonstrasikan trapdoor one-way function. Lalu, yang terakhir adalah menginspirasi desain sistem post-quantum. Pada bab 10.3, akar primitif dalam kriptografi. Bab ketiga ini juga membahas akar primitif, salah satu contoh atau konsep paling penting dalam kriptografi modern. Apa itu akar primitif? Akar primitif modulo P adalah bilangan yang dapat menghasilkan seluruh bilangan lain dari 1 hingga P1 melalui eksponensial modular, yang mana G pangkat 1 modulo P, G pangkat 2 modulo P, G pangkat 3 modulo P, dan seterusnya akan mengunjungi seluruh anggota grup. Dengan kata lain, akar primitif adalah generator grup modulo bilangan prima. DLP atau masalah yang sulit dibalik, eksponensial modular mudah dihitung. Namun mencari nilai X dari persamaan G pangkat X sama dengan H modulo P adalah masalah yang sangat sulit. Inilah yang disebut discrete logarithm problem atau DLP. Kesulitan inilah yang menjadi dasar keamanan banyak algoritma. Lalu ada aplikasi utama akar primitif. Beberapa algoritma yang menggunakan akar primitif antara lain, yang pertama adalah Devil-Hillman key exchange. Dua orang tidak membentuk kunci rahasia tanpa pernah bertemu. Yang kedua ada El-Gamal encryption, sistem enkripsi berbasis DLP. Yang ketiga ada DSA atau Digital Signature Algorithm, digunakan pada tanda tangan digital. Lalu yang keempat ada Schnorr dan ECDSA, dipakai di Bitcoin, Ethereum, dan Blockchain. Pada ECC, akar primitif digenerasikan menjadi generator pada kurva eliptik. Lalu penerapan lebih lanjutnya ialah akar primitif juga digunakan dalam yang pertama adalah zero knowledge proof, yang kedua ada protokol keamanan modern, yang ketiga adalah komitmen kriptografis, yang keempat ada multi party computation, yang kelima ada protokol blockchain, yang keenam ada sistem e-voting, yang terakhir ada Internet of Things atau cloud. Lalu ancaman komputasi kuantumnya ialah komputer kuantum bisa memecahkan DLP menggunakan algoritma Shor.
Karena itu, dunia teknologi sedang menuju post quantum kriptografi, namun konsep akar primitif tetap menjadi dasar penting untuk memahami sejarah dan sistem modern. Lalu kesimpulannya adalah, dari pembahasan bab 10.1 hingga 10.3, dapat kita simpulkan bahwa kriptografi telah berkembang dari metode sederhana berbasis manipulasi huruf menjadi disiplin ilmu yang sangat matematis dan kompleks. Sistem klasik seperti Caesar Cipher juga memberikan fondasi awal. Kriptografi modern dimulai dari konsep kunci publik yang menyelesaikan masalah distribusi kunci. Knapsack Cryptosystem juga menunjukkan bagaimana masalah NP-complete dapat digunakan dalam enkripsi meskipun akhirnya gagal secara keamanan. Dan akhirnya, akar primitif secara DLP menjadi dasar dari hampir semua protokol keamanan digital yang kita gunakan saat ini, dimulai dari internet banking, WhatsApp, tanda tangan digital, hingga blockchain. Melalui esai dan video ini, dapat terlihat bahwa teori bilangan memiliki peran yang sangat besar dalam keamanan digital modern dan kehidupan sehari-hari kita. Cukup sekian penjelasan dari proyek esai yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.